datang ke masjid ini. Ditegaskan Rasulullah SAW, raka'atal fajri wa fi riwayatin sunnatal fajri. 2 rakaat salat sunnah subuh atau salat sunnah fajar khairum minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh yang kita laksanakan itu jauh lebih baik daripada rumah yang kita miliki, mobil yang kita miliki, bahkan segala isi di dalamnya, ATM, istri dan anak-anak. Maka patut kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kesehatan, kesempatan berangkat ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Salawat beserta salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita memperbanyak salawat. Andaikan kembali saya sampaikan bahwa kalau kita sadar tentang pahala salawat itu, betapa luar biasa kemuliaan salawat itu, maka tidak ada kalimat yang terbanyak yang kita ucapkan selain bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini saya akan mencoba mengingat kembali dalam kitab Nasaihul Ahibad yang tertulis di dalamnya, istaqbala ibnu adama arba'atun habat. Kita anak cucu Adam itu akan menghadapi 4 kali perenggutan, pemaksaan, yang dimana kita tidak akan sanggup berkutik melawan itu. Ini bisa kita lihat dalam kitab Nasaihul Ahibad. Istaqbala ibnu adama arba'atun habat. Dalam kita itu aqala ba'dul hukama. Ibnu Adam akan menghadapi 4 kali perenggutan, 4 kali pemaksaan, di mana kita semuanya tidak akan sanggup menghadapi apalagi melawan. Itu akan kita bahas sampai jam berapa tadi kata pengurus ya? Sampai jam 6 ya? Ya masalahnya setelah jam 8 saya harus berangkat juga ke perumahan Marina melaksanakan acara. Apa yang pertama? Yantahibu malakul maut ruhahu. Ini yang pertama akan kita hadapi. Nyatanya memang demikian. Malakul maut akan merenggut nyawa kita. Dan kita tidak akan pernah sanggup lari darinya. Yantahibu malakul maut ruh. 1. Kalau malakul maut datang, sesehat apapun kita, sehebat apapun kita, tidak akan selamat. Kenapa? Kematian itu bukan penyakit. Tapi kematian itu adalah sebuah pintu yang harus kita lalui, dan tidak peduli siapapun kita, masih muda apalagi tua, kaya miskin, enggak. Al mautu babun
wa kullu insanin dakhiluha. Kematian itu adalah sebuah pintu dan semua manusia pasti akan lewat di situ. Melalui siapa? Malakul maut punya urusan. Kalau dia datang, kita tidak bisa berkutik. Itu yang dimaksud oleh ulama dalam kitab Nasaihul Ibad. Setelah ruh kita kemudian dipisahkan, direnggut oleh malakul maut, maka perenggutan yang kedua akan terjadi. Apa itu? Yantakibul warasatu malahu. Selanjutnya ahli waris kita akan merenggut harta yang kita kumpulkan. Berkutikkah kita? Enggak. Ahli waris kita akan mengambil semua hasil jeripaya yang kita usahakan di dunia ini, dan kita tidak punya kewenangan sama sekali. Kenapa? Jangankan nulis surat wasiat, jangankan berbicara, goyang sedikit pun kita sudah tak sanggup. Untung baik kalau keluarga kita soleh dan soleha. Harta yang kita kumpulkan siang dan malam, kalau anak dan keluarga kita soleh dan soleha, akan menyelesaikan dulu semua persoalan kita di masa hidup sebelum mereka rebutkan. Utangnya berapa, lunasi dululah utang bapak ibu kita. Tapi kalau nggak soleh, nggak soleha, urusan utang kan urusan bapak, urusan utang kan urusan ibu. Tagilah ke sana, ke kuburan sana. Maka na'udzubillah summa wahai, ini kenyataan. Maka manfaatkanlah kesempatan kita di saat kita mengumpulkan harta untuk memperbanyak bekal-bekal masa depan akhirat kita. Jangan percayakan sepenuhnya kepada ahli waris kita. Belum tentu mereka tunaikan amanah, apalagi sudah bicara dengan uang yang banyak. Saatnya masjid butuh, manfaatkan, karena itu menjadi milik kita mutlak. Masjid butuh, imam digaji, semua digaji. Ketika kita manfaatkan harta itu untuk itu, fa insya Allah menjadi hak milik. Tapi kalau kita kemudian simpan, kecelakaan bakal terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Sudah, maaf ya, bapak-bapak kita semuanya laki-laki dulu lah. Saya lihat laki-laki lagi. Kita kumpulkanlah harta banyak, 100, 200 juta, puluhan juta. Nih. Banyak. Tiba saatnya kita tidak buat wasiat, meninggal, dan pasti meninggal. Siapa yang bertahan? Karena perebutan pertama. Apa yang terjadi? Ahli waris kita yang diurus pertama kali surat kematian dan surat pernyataan ahli waris. Sudah tahu tujuannya pasti toh. Setelah itu apa yang terjadi? Untung baik 1-2 bulan masih bertahan. Kita laki-laki meninggal kalau kebetulan istri kita muda. Persoalan. Berkutikkah kita bertahan? Tidak.
Setahun kemudian orang lain melihat istri kita potensi emasnya banyak, uangnya banyak, dengan uang kita pula lah itu dipakai menikah pesta-pesta. Kalau bisa awak jadi kuntilanak balik gigit. Serius ini. Dan itu kenyataan. Maka sebelum terjadi perenggutan itu, mari amankan diri kita. Manfaatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal terbaik sebelum direnggut semuanya. Pasti. Makanya kata ulama itu, yantahibul warasatu malah. Ahli waris pasti akan merenggut harta kita. Enggak apa-apa. Usahakan, dan memang tidak bisa bertahan. Tapi bagaimana membentuk anak kita soleh, takut kepada Allah, anak yang mengabdi, keluarga yang mengabdi, sehingga setiap harta yang kita kumpulkan paling tidak sedikit untuk masjid 100.000, pahalanya untuk bapak saya. Untuk anak yatim 100.000, pahalanya untuk ibu saya. Untuk ini luar biasa kalau ini bisa kita lakukan. Karena kalau tidak, harta yang kita miliki wallahu a'lam entah kemana harganya, karena pasti direnggut oleh ahli waris yang kita tinggalkan, dan itu pasti terjadi. Yang ketiga, setelah nyawa direnggut malakul maut, setelah harta direnggut oleh ahli waris yang kita tinggalkan, perenggutan yang ketiga yang memilukan dan mengerikan adalah yantahibud dudu jismahu ay jasadan. Giliran cacing tanah akan merenggut badan yang kita jaga. 1-2 hari di dalam kuburan, gilirannya cacing tanah, di mana dia dari dalam atau dari luar akan menghabisi kita. Bisakah kita berkutik? Tidak. Jasmani yang kita puja-puja, badan yang kita kawal dengan vitamin, gizi dan lain-lain, mulai dari rambut sampai kaki, setelah masuk ke kuburan tinggal pasrah kepada Allah. Cacing tanah beribu bahkan berjuta akan merenggut itu, terkecuali pada orang-orang yang khusus, yang memiliki zikir khusus. Karena dapat kita lihat beberapa sejarah, Syekh Maimun juga tidak rusak tubuhnya, Syekh Al-Bantani juga tidak rusak tubuhnya. Kenapa? Itu bagian dari ma'rifat kepada Allah yang diberikan pertolongan. Dan semua juga kita bisa perbanyak kalimat la ilaha illallah. Takut kecil-kecil kucing itu, tapi kalau cacing itu banyak-banyak merenggut, subhanallah. Kalau saja diperlihatkan betapa luar biasanya perenggutan itu, kalaulah seandainya salat mampu membebaskan kita dari cacing itu, maka salat itu jangankan 5 rakaat, 10 rakaat pun akan kita lakukan setiap saat. Betapa menakutkannya, karena tinggal yang disisa hanya tulang, sumsum dan lain-lain akan dihabisi oleh cacing tanah. Dan itu membuat kita tidak akan pernah bisa berkutik. Bisa tidak? Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memperbanyak amalan-amalan yang membuat tanah itu menjadi luas dan lebar sehingga kita tidak dapat menyaksikan itu. Ruh kita aman. Amalan yang pertama adalah perbaiki sholat kita.
jangan tinggalkan sholat kita. Perbanyak salawat kita. Perbanyak zikir kita. Sehingga kalaupun itu terjadi, kita tidak menyaksikannya. Tidak menakutkan. Yang ketiga, kita coba yang terakhir. Izin. Kayaknya subuh-subuh haus juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab itu kemudian yang terakhir adalah yantahibul husama'u amaluhu. Ini yang penting. Yang penting kita sadari, yang penting kita pahami, dan penting kita menghindar. Yantahibul husama. Orang-orang yang menuntut akan menuntut amal kita, akan merenggut amal ibadah yang kita lakukan, termasuk nilai pahala salat sunnah subuh dan salat subuh yang kita lakukan capek-capek ngantuk kita tinggalkan. Maka waspadain orang-orang yang kita zalimi. Maka waspada kalau ingin menyakiti seseorang siapapun itu, maka hindari. Lebih baik kita mengalah supaya amal-amal ibadah yang kita lakukan aman. Sekali saja kita menceritakan aib orang lain, maka akibatnya amal yang kita dapatkan termasuk subuh kali ini, itu mereka akan ambil sebahagian. Dan kita tidak bisa berkutik. Ketika kita dituntut, dia pernah menceritakan aibku ya Allah, maka Allah berkata, malaikat, adakah pahala kebaikannya? Ada, berikan. Maka sebaiknya kita tidak perlu kecewa, walaupun harus kecewa itu. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkan kita, menzalimi kita, sebaiknya alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak usah dibalas. Dibalas juga gak ada pengaruh. Oh, rusak namaku ya, dunia rusak, biarinlah. Rusak namaku Pak Ustaz. Serahkan sama yang kuasa. Kenapa? Dengan demikian kita akan mendapatkan pahala yang tidak kita kerjakan. Tidak perlu harus mencari pahala banyak. Kenapa? Karena Allah akan berikan itu kepada kita. Maka waspada kita bagi kita-kita ini melakukan hal-hal yang sifatnya menzalimi orang lain. Kita jangan sampai kecewa di akhirat. Kemana pahala sholat subuhku? Kemana pahala infakku? Kemana pahala ini dan itu? Ternyata kita harus membayar mahal sesuatu hal yang kita lakukan di dunia ini. Jangan sampai nanti kemudian kita menyesal harus membayar mahal. Karena harus dibayar. Utang harus dibayar. Jadi kita antisipasi. Yuk kita berbuat baik lillahi ta'ala. Kalau ada orang-orang yang ingin menzalimi kita, persiapkan diri. Kesabaran. Persiapkan diri. Ketabahan. Persiapkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendoakan orang-orang yang menzalimi kita supaya diberikan hidayah. Jangan doakan kejelekannya.
Ya Allah, karena dia tidak tahu. Ampuni dia, itu sifat mulia. Sudahlah, kita akan mendapatkan pahala yang besar tanpa harus diusahai. Juga kita mendapatkan pahala akhlak yang mulia, karena bukan mendoakan kejelekannya, malah mendoakan kebaikan orang yang berbuat zalim kepada kita. Dan itu kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, yang tiada tandingannya. Ya kan, kalau kita buat kisah yang masyhur ya, orang kafir Quraisy yang tiap hari memaki, mengatai Rasulullah SAW sebagai pendusta. Tapi Nabi malah apa? Dibalas kayak itu, kan gampang aja, panggil Ali selesaikan, selesai. Itukah dilakukan Nabi kita Muhammad SAW? Tidak. Malah tiap hari beri makan, sambil kalimat itu, Muhammad itu orang gila, dikasih makan, dikasih makan. Jadi ketika kemudian hal-hal terjadi yang sifatnya menyakitkan, dan itu pasti kita akan mengalami semuanya, tanpa kecuali. Kita kadang-kadang direndahkan orang, kadang-kadang dihina orang, kadang-kadang ini orang. Jawab dengan kesabaran, tenang, karena itu artinya Allah telah mempersiapkan kita untuk tabungan-tabungan yang kita tidak usahai. Tinggal kita siap atau tidak. Kadang-kadang harga diri dunia ini melebihi segalanya. Harga diri. Tapi kita tidak. Sesungguhnya Allah telah buat supaya kita mendapatkan pahala yang lebih. Ya, tidak banyak usaha, tetapi Allah berikan. Banyak orang nanti di akhirat kaget. Pahala dari mana ini ya Allah? Akan sangat banyak. Ya Allah, ini pahala dari mana ini? Saya tak pernah berbuat apa-apa. Si fulan bin fulan yang menggibah kamu, ini pahalanya. Subhanallah. Kalau tahu begitu, kenapa tak digibah aja seumur hidupku, aku sabar saja. Dari mana aku dapatkan ya Allah pahala ini, pahala ini? Si ini telah menipu kamu. Ini pahalanya kau ambil, diserahkan kepada kamu. Maka banyak orang yang sangat bahagia, kaget di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia tidak punya usaha, tabungannya besar. Kalau mau lihat, ada hal yang di luar ada orang meninggal ya, sementara meninggal tersenyum. Masuk otak nggak itu? Ada yang merenggut apa sakitnya meninggal itu, roh dicabut, tetapi mampu dia tersenyum, dalam wajahnya jelas tersenyum. Kenapa demikian? Betapa kebahagiaan itu Allah perlihatkan sehingga sempat tersenyum di saat dia meninggal. Kan Allah berikan itu. Karena memang sebelum kita meninggal dalam sakaratul maut itu Allah perlihatkan amal-amal yang kita lakukan. Jangankan amal baik, amal jahat pun Allah perlihatkan. Maka kadang-kadang sengsara orang yang sakarat karena amalnya, tetapi kadang-kadang orang yang meninggal malah bahagia tatkala meninggalnya, sampai-sampai dia tersenyum. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada subuh kali yang mulia ini. Karena saya harus ada acara juga setelah jam 8 di perumahan Madinah Kupang sana. Mari sama-sama kami mengajak jamaah, tentu mengajak diri saya sendiri untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masa perenggutan itu terjadi. Cukup jadi contoh yang pertama,
tentu bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Apa yang dikatakan ulama dalam kitab Nasaihul Ibad ini adalah pasti dan kenyataan. Kita sekarang saat ini menuju pada perenggutan pertama. Kapan itu terjadi? Tunggu saja. Perlu kita berpikir bahwa banyak di antara orang-orang yang lebih muda dari kita sudah pergi. Banyak di antara kita yang lain sudah pergi. Malah mungkin ini hanya rahmat Allah sehingga kita bertahan. Kita hanya nunggu giliran. Maka sebelum itu terjadi, mari sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemudian tidak ada balasan hidup kita di dunia ini selain Allah pindahkan kita ke alam berikutnya dengan alam yang lebih indah dan lebih nikmat lagi. Amin. Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.